wanita pribadi aktivis. Aktivis dakwah, bukan orang yang mentok-mentok kajian gitu. Nah, lebih sulit mana membentuk perempuan menjadi seorang aktivis yang aktif dalam dakwah, apa mengajak suami untuk membentuknya jadi aktivis dakwah. Kalau nanti udah nikah, kita bukan bicara tentang itu ya, yang lain. Jadi kalau misalnya suaminya aktivis dakwah, yang giat kayak Ustaz Abdi kan misalnya, misalnya pasangan Ustaz Abdi masih orang awam misalnya, belum ngaji. Nah, dibandingkan dengan misalnya Ustaz Yoko, misalnya Bunda kan aktivis ya kan. Misalnya dapat pasangan yang enggak aktivis. Itu lebih sulit mana ngarahkan? Lebih sulit mana untuk menyamakannya? Lebih sulit mengarahkan wanita untuk jadi seperti Ustaz Abdi, apa mengarahkan laki-laki untuk jadi seperti Bunda? Oke. Poin itu tidak bisa kita katakan laki-laki kah lebih mudah atau perempuan kah lebih mudah untuk diarahkan. Kenapa? Karena tergantung kemampuan komunikasi. Itu dia. Ya. Kalaupun saya sudah menjadi aktivis, istri saya bukan aktivis, atau sebaliknya istri saya aktivis, tapi saya belum aktivis, kemampuan komunikasi masing-masing kami itu menentukan. Bagaimana kami mengkomunikasikan, bagaimana kami mengontak pasangan masing-masing. Artinya bagaimana mengarahkan agar pasangan itu bisa satu visi dengan kita. Tapi memang kalau ditanya kemungkinan lebih besar itu adalah kemungkinan dari seorang suami kepada istrinya. Kalau psikologinya sama, ya. Tapi kalau psikologinya berbeda, itu dalam artian begini, karena perempuan itu bahasa paling mudahnya adalah bahasa perasaan. Bahasa laki-laki itu adalah bahasa pemikiran. Artinya bagaimana kemampuan seorang laki-laki memainkan perasaan istrinya agar istrinya cenderung kepada apa yang dia rasakan. Makanya ketika bicara masalah siapa yang mampu merekrut pasangannya, apakah suami atau istri? Dua-duanya sama, kemungkinannya sama. Tergantung pemikiran. Karena posisinya begini, faktanya berapa banyak sabah yang suaminya bukan syabab, berapa banyak syabab yang suaminya bukan sabah. Apa yang mempengaruhi? Kemampuan komunikasi, kemampuan leadership bagi seorang suami. Bagi perempuan, kemampuan komunikasi dan kemampuan mempengaruhi bagi istri. Jadi dua-duanya itu sama peluangnya, dan dua-duanya punya tingkat kelemahan yang sama. Artinya paling penting itu adalah bahasa komunikasi. Ingat, komunikasi seorang suami kepada istrinya adalah pakai bahasa perasaan. Komunikasi istri kepada suaminya adalah bahasa pemikiran. Berarti yang lebih mudah itu seorang suami ngajak istri. Nah, kan berarti yang sulit istri ngajak suami, betul nggak, Sat? Tapi tergantung pemikiran, Jon. Kalau bicara peluang lebih kuat suami. Kenapa? Lebih kuat suami punya power. Powernya apa? Ancaman. Ini sulit loh. Terus Abdi bilang mudah, kita nyari sulit. Dek, kalau kau nggak mau ngaji, pilihan mana? Kau nggak ngaji atau kau nggak jadi istri? Itu yang mudah. Kami tadi bahasa sulit, Ustaz. Mana yang kalau sulitnya sulit suami istri. Nah, kan bener kan? Tengok. Sulit istri untuk diajak loh. Sulit istri ngajak suami, Ustaz kan? Iya. Sulit ngajak suami, kenapa? Karena suami alasannya kerja. Iya, Ustaz. Suami banyak alasan, makanya penting. Banyak ulernya. Dek, kalau abang ngaji nanti apa? Dek gini. Apalagi gini, secara psikologis, kalau ketika istrinya nggak pandai mengarahkan, suami itu terkesan kok diatur-atur aku. Iya. Gengsi saya. Sama sulitnya belum ada bulannya tuh. Udah ya. Gula pikir udah ada. Gula siapa yang buat? Udah. Dia mau minta bolu, Ustaz. Oh. Jangan dekat gandul. Veteran itu. Ya lancarkan Ustaz, tak bilang bikin nasi dulu. Kacaknya adalah gini.
Jadi ke sana poinnya. Kencang kali. Denger Bik. Lagi weh. Ya, mungkin tuh memang Rizky tuh mikir kemarin tuh gini emang. Ya laki-laki tuh pasti dia gengsi kan. Masa istri aku nyuruh-nyuruh gitu. Pasti dia gengsi. Iya. Tapi ancamannya boleh sampai yang seperti yang bilang tadi. Bisa. Ketika Ya, bebel kali itu. bebel kan artinya nusus kan. Ketika suaminya ngaji sehingga menyebabkan istrinya itu melanggar hukum syara, maka itu kategori nusus. Kalau melanggar hukum syara, kalau dia misalnya kayak udah nutup aurat, maksudnya Ingat, kewajiban seorang wanita itu taat kepada suami selama perintah itu tidak maksiat. Maka perintah tidak maksiat itu hukumnya wajib. Ini yang terjadi, pengalaman saya, banyak sahabat itu gugur setelah menikah dengan eksternal. Kenapa? Karena taat kepada suami jadi wajib. Oh iya. Susah ngajak istri ngajak suami. Yang mudah tuh suami ngajak istri karena ada kekuatan. Ada powernya kayak gitu. Untung awak ngaji. Makanya beruntung tuh kalau laki-laki. Dulu gue dia dulu tuh. Kan Tapi lebih untung lagi kalau kita sudah sama-sama ngaji. tapi dia belum ngaji Ki. Siapa? Iya. Untung ngaji itu lagi ya. Untung awak ngaji. pandai-pandai ya. Untung Enggak, yang herannya siapanya kalian kompak. Nah, ini ada Berarti apa? kan ada apa kalian nih coba lah? Ada ada pertarungan apa? di dalam. Ayo Ki. Ah, cukup Rasul aja istrinya 4. Jangan Aisyah suaminya 4. Itu aja lah. Jangan nanti kalian satu pilih satu akun kalian rebutan geng. Tapi Nggak mungkin kalian yang dipoligami. Polyandry. Poliandri. Poliandri. Poligami laki-laki. Oh. Laki-laki punya banyak istri namanya poligami. Istri banyak suami namanya poliandri. Poliandri. Bukan Agung Nopiandri ya. Saya Nopiandri ya nggak? Makanya belum Poliandri nih. Main kali. Mayor datang. Ya, baru siap ngechat ya? Gua. Bukan, dia ngechat rumah. Tapi sini mau cari jodoh dulu kata dulu. Duit aku belum ada. Iya. Mana ya? Guys, Agung guys, nggak ada duit dulu, nggak ada duit. Betul. Nikah. Ustaz Abdi 500 loh modal lah Lah, mungkin 500. komunikasi itu yang harus perlu dibangun. Itu yang sulit ya. Kalau belum bikin sulit. Ya. Sulit. Bangun komunikasi sulit. Tapi komunikasinya pemahaman kan Ustaz? Iya. Berawal siro dulu, kasih tahu kok misalnya kok Enggak, setiap orang itu berbeda. Jadi gimana tuh ya? Ada orang, contoh aja kalian di PHM, ada di PHM itu yang suka kajian syirah, ada yang suka kajian politik, ada yang suka kajiannya pranikah, Ya. ada yang suka kajiannya manusia, beda-beda. Sama perempuan juga begitu. Aku senengnya siro kan. Ada orang yang Tentang sahabat, Suka. Rasul. sukanya kajian yang sifatnya hura-hura, ngumpul-ngumpul, ada. Jadi nggak bisa kita samakan semuanya. Makanya tugas seorang pasangan ketika dia mencari pasangan, ta'aruf itu yang kita kenalin apa? Sifat dan karakternya. Dan kepribadian. Iya, Dan kepribadian. karakternya bukan cari tahu dia mau anak berapa. Itu Setelah nikah. pembicaraan pranikah. Itu teknis aja kayaknya. Kok dibilang teknis aja dong. Mau anak Tapi berapa ya? tapi kalau misalnya ta'aruf tuh untuk mengenal sikap sama karakternya berarti kan ta'aruf butuh waktu lama berarti. Enggak lah. Ngaji yo belum betul. Sekarang pertanyaan antum tentang karakter itu yang harus antum dudukkan. Yang mana yang pertanyaan yang arahnya karakter? Yang antum perlu tahu apa? Bakok dia bagaimana? Tadayun dia seperti apa? Riwayat Mau penyakit. dia seperti apa? Kan tiga ini yang penting. HU. Apa pertanyaan yang mengajak pada tadayun? Kalau tahajud atau kalau puasa, itu kan pertanyaan tadayun itu. Kalau riwayat penyakit itu Ustaz masuk kategori apa Ustaz? Nah, itu Jasmani ya. itu perlu juga. Iya, Tapi kata itu kata Ustaz fisik. Yogo ditanya tuh. Memang harus ditanya. Iya, terus tanya. Penyakit keturunan apa? Iya. Kok ada Bang? Cuman itu tolong dirahasiakan, itu tahap akhir nih. Iya. Setelah ini baru Terakhir tuh Bang, paling kalau dibilang itu finishing aja. Finishing touch. Nah, kalau dalam Bahaya. sentuhan terakhir. kalau dalam ketentaraan itu namanya pantohirnya, Iya, Pantoy. Pantai. pantauan Ini terakhir. pun kalau nanya
Kau nanya anak berapa dia boleh Ustaz? Boleh. Boleh lah. Enggak, Itu kan silsilah, geng. Itu kan bagian awal itu. Iya, itu kan mantau Ini ya. tinggal di mana, alamat di mana, anak keberapa, siapa Jadi nggak bapak perlu tanya antum, lagi siapa gitu. mak antum. Itu pertanyaan awal. Artinya itu pertanyaan profil. Bagaimana antum masuk ke pertanyaan inti sementara profilnya antum nggak tahu. Yalah. Tadain itu tentang apa ya? Tadain tanya peribadatan dia, bagaimana ibadah dia. Bakro tentang Bakok tanya kapan dia marah, apa penyebab dia marah. Kemarin kita proyek ya kan. Panggung. Nah, Kalau ada ada panggung ya. ada proyek waktu itu Ustaz. kapan dia terakhir marah. Aku masih ingat atau Apa salah. penyebab marah? Iya, Sebab tanya terakhir, kapan terakhir. sabab. Kapan terakhir marah. Apa Bukan kapan dia terakhir marah. apa sebabnya marah? Kalau dekat-dekat marah berarti dia bisa dipastikan dia tuh sering marah. Nah, belum tahu. Ya, belum tahu ya, tapi kemungkinan. Terus sebabnya marah, apa sebab sepele atau apa? Gimana tahu? Awak pulang malam-malam ya. Satu hari nggak pulang ya marah dia sama istri. Aku baru ingat nih. Ya dikabarin lah. Berapa minggu yang lalu istriku ngirim gambar tak video tentang suami, istri, anaknya 3. Dia tak omongin. Memang rencana target mas anaknya 3. Loh kok sama katanya. Nah itu baru tahu. Itu aja baru tahu berapa minggu yang lalu. Nggak tahu kok. Cuman Mas di sini, aku di sana, kapan jadinya Mas? Enggak mungkin anak itu di apa Play Store ya. Enggak Bukan dia main kali, udah download Play Store itu Ya. kan. Enggak online kan. Warna dari apa Play Store. Enggak mungkin daring dul, dari Zoom. Malu siapa nanya? Inilah Ustadz apa? Apa nikah online? Nikah apa yang nanya? Nikah online. Ada aja. Boleh. Enggak bilang. Boleh, ini Boleh. boleh. Anaknya Play Store di download. Boleh, posisi nikah online boleh. Boleh, Nggak dilarang.